Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi teman-teman, analis saham syariah. Jadi pada kesempatan kali ini kita akan membahas salah satu tema yang paling menarik, yaitu soal cryptocurrency. Jadi kalau sesuai dengan judul yang teman-teman baca, ini akan kita ulas atau review singkat. Kita akan bercerita bagaimana perjalanan cryptocurrency dan bisa kita bandingkan dengan salah satu sosial media yang awalnya hanya dikatakan sebagai sosial media sampah, tapi kemudian bisa menjadi sumber penghasilan banyak orang dan itu halal. Nah, seperti apa ulasannya? Ikuti terus videonya. Oke, teman-teman, analis syariah. Jadi pada kesempatan kali ini kita akan bahas soal cryptocurrency. Nah, kita mulai dulu dari perbandingan antara bukan perbandingan sih, jadi perumpamaan TikTok dengan cryptocurrency. Jadi teman-teman mungkin saat ini banyak yang menggunakan TikTok, tapi kalau kita lihat awal-awal kemunculan TikTok itu ketika ada seorang anak ABG atau usia SMP waktu itu bernama Bowo, panggilannya waktu itu Bowo, yang menjual tiket pertemuan dengan fansnya yang kemudian itu menjadi viral. Jadi kemudian nama aplikasinya yaitu TikTok itu kemudian mulai dikenal banyak orang. Pada saat awal-awal orang banyak mengatakan bahwa TikTok itu sarangnya anak-anak alay, jadi tidak bukan orang pekerja atau sebagainya. Jadi isi dari konten-konten TikTok itu memang banyak joget-joget, kemudian diisi oleh bocil-bocil yang tujuannya nggak jelas. Tapi kemudian seiring dengan berjalannya waktu, TikTok itu kemudian berubah menjadi aplikasi besar yang sudah didownload oleh jutaan bahkan miliaran orang. Lalu kemudian kontennya yang awalnya itu konten receh itu kemudian berubah menjadi konten bisnis, konten tutorial dan lain sebagainya. Artinya apa? Perjalanannya di awalnya itu dianggap sebagai aplikasi yang kurang berguna, lalu kemudian menjadi sumber penghasilan banyak orang. Nah, apa hubungannya dengan cryptocurrency? Nah, teman-teman, sama halnya dengan cryptocurrency. Saya bahkan pribadi menganggap itu sebagai sebagai tempat berjudi atau mungkin tempat hanya spekulasi angka saja, terutama ketika pertama kali Bitcoin itu ada, lalu kemudian banyak altcoin yang bermunculan, jadi koin alternatif selain Bitcoin yang bermunculan yang banyak digunakan sebagai alat spekulasi saja. Jadi dibuat kemudian dijual pada saat harganya naik, si pemiliknya melakukan rug pull dan lain sebagainya. Tapi seiring berjalannya waktu, niat awal membuat Bitcoin itu sebagai mata uang yang terdesentralisasi yang tidak dikontrol oleh suatu negara, itu kemudian terus berkembang dan berkembang sehingga muncullah sekarang dengan berbagai jenis jenis cryptocurrency. Ada yang RWA atau real world asset atau aset dunia nyata yang kemudian ditokenisasi dijadikan token atau kripto. Kemudian ada juga stable coin, yaitu cryptocurrency yang angka atau nilainya itu selalu terjaga sesuai dengan mata uang dalam dunia nyata. Jadi misalnya USDT itu perkisaran pergerakannya dalam rupiah itu sekitar 15.000, 16.000, dan itu akan berkutat di situ karena dia akan dijaga sesuai dengan mata uang satu negara yang dijadikan sebagai rujukannya, yaitu USDT waktu itu, yaitu USDT yang kita kenal saat ini. Nah, artinya apa? Jadi cryptocurrency yang awalnya dijadikan sebagai alat spekulasi saja, lalu kemudian berubah menjadi tokenisasi berbagai aset di dunia nyata. Nah, saat ini ada satu cryptocurrency yang kemudian booming di beberapa minggu terakhir ini, yaitu
XRP, yaitu koin atau cryptocurrency yang dibuat oleh Ripple Lab. Jadi Ripple ini kemudian membuat yang namanya XRP, lalu kemudian dijadikan sebagai alat transaksi di berbagai bank. Nah, menariknya, awalnya banyak cryptocurrency yang bisa kita katakan tidak punya nilai intrinsik, lalu kemudian berubah menjadi cryptocurrency yang punya nilai, punya manfaat yang lebih luas. Berita terbaru yang terakhir ini, Swift, yaitu perusahaan yang mengelola Mastercard atau Visa dan lain sebagainya, itu kemudian menyatakan akan mengadopsi sistem dari XRP ini. Nah, ketika ini nanti bisa terwujud, terlebih pada awal 2025 ini, Jepang sudah memutuskan untuk menggunakan XRP di berbagai jenis transaksinya antar negara, dan di berbagai bank yang ada di Jepang dan juga beberapa bank di negara lain itu sudah menggunakan XRP sebagai alat transaksi antar negara yang biayanya cepat dan murah. Karena kita ketahui, contoh sederhana Visa, sistem transaksinya itu cukup lama kalau ingin melakukan transfer uang antar negara, dan juga butuh biaya yang mahal. Sedangkan XRP dijaga biayanya tetap murah, dan kecepatan transaksinya itu bisa mengelola transaksi hingga 10.000 transaksi per detik. Awalnya Bitcoin dibuat untuk tujuan transaksi di dalam dunia nyata, tapi kalau kita ketahui bahwa kecepatan transaksi Bitcoin hanya kurang lebih 7 transaksi per detik. Lalu kemudian kita ketahui Bitcoin juga memakan biaya transaksi yang cukup besar, dan proses mining atau menambang Bitcoin itu butuh daya listrik yang cukup besar. Nah, dengan hadirnya XRP ini kemudian ketika bisa diserap sistemnya oleh banyak bank, terutama pada tanggal 20 nanti pada saat Donald Trump dilantik dan mengumumkan terkait soal keinginan Amerika Serikat untuk menjadi pusat cryptocurrency di dunia, ini kemudian akan berubah karena Ripple atau XRP itu sendiri diketahui bahwa dia memberikan sumbangan yang cukup besar pada proses pelantikan Donald Trump. Nah, kita berharap ketika Donald Trump sudah mengumumkan terkait soal adopsi cryptocurrency dalam sistem pemerintahan Amerika Serikat, maka besar kemungkinan banyak negara yang kemudian akan tertarik untuk menggunakan cryptocurrency dalam sistem keuangan mereka. Nah, jika ini terjadi, maka akan terjadi FOMO besar-besaran, di mana banyak retail dan juga negara dan juga lembaga keuangan yang kemudian mulai menggunakan cryptocurrency dalam sistem keuangan mereka. Nah, inilah yang kita katakan bahwa cryptocurrency ini sama dengan, kurang lebih kita bisa persamakan proses perjalanannya dengan TikTok, yang awalnya hanya berisi video alay, sampah, dan tidak ada gunanya, lalu kemudian menjadi sosial media yang berisi banyak video-video yang bermanfaat, mulai dari tutorial, kemudian review produk, dan lain sebagainya. Cryptocurrency juga demikian, yang awalnya hanya sebagai spekulasi angka yang banyak dijadikan sebagai bahan judi, lalu kemudian setelah munculnya banyak cryptocurrency yang punya nilai intrinsik, terutama misalnya kita sebut tadi XRP, lalu kemudian nanti akan muncul lagi yang namanya P-Network, yang sistem keuangan, sistem cryptocurrency-nya sudah melakukan hampir kurang lebih puluhan juta KYC atau Know Your Customer, yaitu proses verifikasi tiap pengguna P-Network. Nah, kalau ini bisa diwujudkan, di mana penggunaan cryptocurrency semakin luas di berbagai lembaga keuangan dan retail, maka nantinya
cryptocurrency yang kita anggap hanya sebagai alat judi atau transaksi yang tanpa nilai, ini kemudian berubah menjadi mata uang baru yang nantinya akan menggantikan mata uang fiat, mata uang yang selama ini kita gunakan. Jadi apa yang kami sampaikan ini soal hukum halal haramnya sudah kita bahas, tapi yang jelas saya pribadi, sepanjang cryptocurrency itu punya punya utilitas, punya nilai intrinsik seperti XRP, kemudian Pi Network, kemudian H-bar, ada juga yang baru H-bar itu yang digunakan dalam transaksi antar satelit oleh Elon Musk dan lain sebagainya. Jadi teman-teman, saya pribadi, saya bahkan juga sudah masuk di XRP dan membeli beberapa, jadi jumlahnya kita rahasiakan, dan kita berharap nanti ketika adopsi banyak perbankan di dunia kemudian menggunakan cryptocurrency, kita berharap bahwa ini akan menjadi mata uang baru yang bisa digunakan dalam dunia nyata. Bitcoin pada saat pertama kali datang itu hanya bisa kita sebut sebagai testnetnya saja, di mana konsep untuk menggunakan mata uang yang bisa digunakan lintas negara dengan cepat dan harga murah, itu nantinya akan bisa jadi diambil alih oleh XRP kalau kita lihat dari sistem yang mereka gunakan. Oke teman-teman, cukup panjang kalau kita mau berbicara panjang lebar soal ini, tapi intinya open-minded, bahwa kalau dulu dikatakan cryptocurrency sebagai alat spekulasi saja, tapi kini karena manfaat awal atau tujuan awal dibuatnya cryptocurrency adalah untuk transaksi lintas negara yang cepat, murah, dan efisien, maka nantinya ketika itu terwujud, maka pola pikir kita bahwa cryptocurrency adalah sesuatu yang tidak berguna, itu bisa jadi akan berubah nantinya. Dan nantinya tanggal 20 nanti akan menentukan ketika Donald Trump dilantik dan mengumumkan sikap atau rencana Donald Trump ke depan terkait kebijakan cryptocurrency yang akan diambil. Mungkin itu dari saya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.